Oke, tadi udah pendahuluan tentang karmic relationship. Jadi kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana sih rasi bintang itu bisa berpengaruh dan kira-kira cocok gak sih masalah yang kalian hadapi itu sama rasi bintang kalian ketika kalian lahir. Oke, aku akan mulai dari Aries. Jadi Aries itu karmic relationship-nya adalah dia itu sangat selfish, artinya dia itu sangat mementingkan diri sendiri. Sebenarnya untuk Aries ini dia tuh akan mencoba untuk membuat hubungan itu bekerja. Bahkan seringnya dia tuh bekerja sangat obsesif sehingga kadang menjadi sangat tidak terkontrol. Sebenarnya mempunyai goal yang sangat tinggi atau memiliki tujuan yang sangat tinggi terhadap cinta, kehidupan itu baik, tapi kita harus tahu batas-batas yang sehat. Jadi jangan mengorbankan kita sendiri untuk orang lain. Yang kedua, pelajarannya yang akan kalian ambil dari karmic relationship adalah untuk menerima semua hal itu dengan yang datang ke kita dengan bagaimanapun mereka. Jadi Aries nih harus berprinsip bahwa Aries tuh gak bisa ngontrol apapun, bahkan semuanya. Bahkan ketika seseorang suka sama kita tuh kita gak bisa ngontrol. Aries belajar untuk bisa investasi ke hubungan yang sehat, hubungan yang menyayangi. Kemudian kalian akan bisa menemukan orang yang bisa pantas ke kalian. Oke, kita beranjak ke Taurus. Taurus ini sangat dependen. Taurus pengen perfect kayak di buku-buku. Jadi kadang karena sesuatu hal yang perfect kayak di buku-buku tuh kayak berakhirnya tuh kayak sesuai sama komitmen di buku kayak gitu. Jadi bukan orang yang segampang itu ya udahlah gitu, slow kayak gitu, itu bukan. Dan paling gak suka kalau membuat kesalahan dan sangat menghindari untuk bisa berkomitmen ke orang yang lain ketika kita gak yakin. Jadi kayak dari awal gak yakin gitu, ya udah gak jadi kayak gitu. Ketika ada karmic relationship datang, maka yang terbaik adalah fokus ke diri kalian, fokus ke kebahagiaan kalian, dan hidupkan kehidupan kalian yang bahagia-bahagia itu. Jadi di sini Taurus harus belajar bahwa hubungan itu bisa naik, bisa turun. Dan ketika naik maupun turun, itu tuh nilai seninya tuh bagaimana kita bisa menghandle apapun yang datang ke kita, sehingga hubungan itu bisa berjalan dan pantas kayak gitu. Oke, untuk Gemini, karmic relationship yang datang ke Gemini itu adalah hubungan itu irasional dan toksik, beracun. Jadi kalian tuh nggak bermuka dua ya, nggak manipulatif dan juga nggak something realistis gitu, tapi yang datang nih justru yang irasional dan toksik. Jadi kamu tuh kayak seseorang yang bakal melakukan segalanya untuk orang yang kamu sayangi, kamu kasih. Tapi ketika karmic relationship itu datang, kamu tuh kayak digiring untuk melakukan sesuatu yang kamu tuh gak pernah secara normal atau secara sadar tuh lakukan.
hanya untuk memenuhi keinginan partner kamu. Jadi Gemini harus belajar untuk tidak menjadi orang lain hanya demi orang lain. Jadi itu, karmic relationship ini datang, jadi dia itu kayak memberikan sesuatu hal ke kita, itu kayak kita tuh ngerasa kayak something rentan gitu, rentan pecah, barang pecah belah, dan memberikan kita itu kayak nggak ada rasa nyaman dan sangat beracun. Emang stres sih, tapi itu akan membuat Gemini belajar untuk mengapresiasi dirinya sendiri, untuk bisa menjadi orang yang jadi dirinya sendiri. Oke, kita lanjut ke Cancer. Cancer ini, karmic relationship-nya ke Cancer ini, salah satunya itu yang dia akan membuat kita itu nyadar sisi tergelap kita. Jadi untuk Cancer ini sangat sensitifnya tuh sangat sensitif. Jadi ketika Cancer tuh ngerasa terancam, dia akan mengatakan sesuatu atau dia melakukan sesuatu yang pada dasarnya dia tuh nggak pernah mengatakan. Itu sebenarnya untuk memproteksi diri kalian sendiri. Jadi Cancer belajar untuk tahu kapan bisa move on atau kapan bisa pergi dari relationship itu. Jadi yang ketika kamu ngerasa bahwa kamu itu kayak di pojokan, kayak kamu tuh kayak ngerasa digambar dengan cara yang sangat sulit, yang sangat gak menyenangkan, kamu tuh kayak ngerasa gak berguna gitu. Jadi daripada kamu ada di karmic relationship ini dan kamu tuh stuck gak bisa ngapa-ngapain, coba untuk bisa pergi dan menemukan orang lain atau menemukan orang yang bisa membuat kamu bisa bahagia. Jadi poin penting adalah kapan waktunya pergi, oke, aku harus pergi gitu. Jadi jangan berlarut-larut. Kemudian Leo itu orangnya superficial dan adiktif, jadi ketergantungan. Kamu tuh sangat ingin dengan seseorang yang secara gambaranmu itu orang yang baik secara mental, emosional, fisik. Dan parahnya, karmic relationship yang datang ke Leo ini itu adalah orang yang sangat adiktif. Kebanyakan sih Leo itu ketipunya karena dia itu sering tergoda sama orang yang penampilan bagus, popularitasnya bagus, statusnya bagus, kayak gitu. Itu seringnya tertipu di situ. Jadi ketika datang orang yang seperti itu tapi nggak sesuai sama kriteria yang buat tadi, sehat mental, emosional, nah itu kamu harus tahu kapan bisa move on. Jadi caranya itu adalah so easy, karena ketika datang kita tuh kayak Leo tuh sering lihat orang itu kayak pertama lihat orang, wow ini good looks, handsome, something good gitu kan. Ternyata itu adalah sesuatu yang harus dipikirkan matang-matang, karena dari tampilan sih oke ya, tapi kamu harus lihat inner beauty-nya juga, karena dia tuh akan adiktif ke kita. Jadi tuh kayak dia punya harta bagus, kekayaan bagus, popularitas bagus, itu kayak nyedot kita gitu, super adiktif, jadi lebih adiktif dari kita. Cobanya Leo tuh di situ. Kemudian Virgo orang yang datang di karmic relationship itu adalah orang yang mengontrol dan obsesif.
sebenarnya kamu itu punya kenyamanan atau kepercayaan tinggi, dan kamu tuh mampu untuk memilih orang yang tepat. Tapi ketika kamu tuh nggak bisa dan kamu tuh kayak kehilangan hal itu, ketika datang orang yang kontrol dan obsesif tuh kamu kayak nggak tahu kok bisa ya, kayak lost control. Kamu sendiri kayak ngerasa lost control. Kamu ketika ada orang yang seperti itu tuh pasti kamu malah semakin hypercritical ke partner kamu, ke hubungan kamu, meskipun kamu melakukan ini tuh karena cinta, kayak gitu. Jadi untuk menerima karma relationship adalah kamu harus sadar bahwa kamu tuh juga manusia biasa. Itu yang gak disadari Virgo. Kamu gak bisa mengontrol segalanya, kamu gak superhero, meskipun kamu udah berusaha semaksimal mungkin. Ketika kamu bisa menempatkan partner kamu dalam suatu perspektif bahwa dia manusia biasa kok, nah ketika udah seperti itu tuh baru kamu tahu bahwa oh ternyata flaws-nya hilang, kayak gitu. Jadi kayak yang kita lihat bintik-bintik yang mengganggu banget selama kita menjalani relationship atau hubungan itu tiba-tiba hilang aja. Virgo di situ harus belajar bahwa setiap orang punya hal itu, dan ketika kamu bisa menerima bahwa semua orang itu manusia, dan kamu bisa menerima bahwa beberapa hubungan juga nggak akan bisa berjalan selamanya gitu, baru kamu akan sadar dan kamu akan menemukan jodoh yang tepat buat kamu, partner yang tepat buat kamu. Oke. Virgo karma relationship-nya adalah seseorang yang dia itu tertakdirkan. Jadi dia itu merasa tertakdirkan menjadi sesuatu gitu. Kamu tuh sebenarnya punya satu tendensi kuat bahwa cinta itu adalah suatu alasan untuk bisa menjadi sesuatu. Tapi seringnya kamu itu jatuh ke dalam hubungan yang dia itu kayak one way, berarti dia tuh kayak ini salah satu sisi gitu. Jadi kayak sebenarnya hati kamu kan terbuka nih, jadi kamu tuh sering membuka diri, membuka hati, tapi sebenarnya kamu harus bisa memilih siapa yang pantas kamu cintai. Jadi ketika ada karma relationship itu kamu harus bisa berdiri di prinsipmu. Dan sebenarnya relationship yang dia ditakdirkan itu sebenarnya mempunyai banyak kesalahan sebenarnya, karena kamu sering mengabaikan banyak bendera merah atau kegagalan yang kamu rasa kayaknya kamu gak bisa deh hidup tanpa partner kamu. Jadi ketika itu terjadi, kamu baru bisa punya partner yang equal atau sama di kehidupanmu, kayak gitu. Jadi untuk stand in your own itu memang sulit di Virgo itu. Jadi belajar dari situ ya. Bukan Virgo, Libra. Sorry, Libra tadi ya. Kemudian Scorpio. Scorpio nih uniknya di sini adalah ketika karmic relationship itu datang, itu dia membawa ketakutan terbesarnya dia. Jadi ketakutan terbesarnya dia itu ketika dia datang karmic relationship itu dia itu berbohong dan menyembunyikan emosi dia ketika dia nggak nyaman atau nggak aman. Jadi kamu tuh sebenarnya ingin dengan seorang yang
dimana ketakutanmu itu lebih gampang untuk dibagi. Tapi sebenarnya kamu di satu sisi itu salahnya di situ malah, karena kamu harus bisa mempercayai mereka itu dengan cara yang lebih irasional. Dan orang yang datang di hidupmu yang karma relationship itu, dia itu kayak datang tuh mengekspos semua sampai kamu tuh ke tulang-tulangnya, sampai kamu tuh nggak tahu, atau sampai kamu tuh nggak ngerasa nggak punya harga diri, ngerasa sangat rendah, dan kayak ngerasa kamu tuh nggak pantas untuk dicintai lagi kayak gitu. Nah, ketika itu terjadi, kamu melepaskan, kamu harus lebih terbuka dan mempercayai bahwa semua orang tuh sebenarnya bagus. Ketika kita bisa melepaskan dan kita bisa memberikan kepercayaan kepada mereka. Untuk Sagittarius ini seseorang yang gak pernah bisa diduga dan sangat spontan. Jadi ketika hubungan itu datang dan itu tuh seperti itu gitu, jadi itu Sagittarius gak suka. Jadi Sagittarius gak bisa kompromi terhadap hal itu gitu. Itulah yang menyebabkan banyak sekali masalah, menyebabkan banyak situasi yang serasa kalau gak berjalan kayak gitu. Kalau dia seperti itu sebenarnya bisa dipelajari, bisa dihindari dengan cara kita harus berusaha lebih kepada sesuatu yang kita sangat ingin. Jadi ketika kita takut pada komitmen, kita harus bisa lebih legowo ya. Bisa legowo, kemudian kita belajar dari hal tersebut, maka bisa dapat orang yang pas buat kita. Capricorn itu paling gak suka konflik itu. Jadi ketika ada karma relationship itu selalu ada konflik terus. Padahal sebenarnya yang harus kita waspadai adalah karma relationship itu gak akan bertahan lama ya. Sebenarnya Capricorn ini orang yang paling termotivasi untuk membuat hubungan itu bekerja. Jadi mau terjun bebas, mau naik gunung, mau berenang ke pantai, itu dia sangat berusaha untuk bisa menjaga hubungan itu ada. Tapi ekspektasi yang tinggi itu untuk cinta itu gak akan bisa bekerja. Jadi yang harus bisa dipelajari adalah harus realistis terhadap kebutuhan. Memang sih Capricorn itu orang yang paling ingin pasangannya sempurna, tapi pada dasarnya Capricorn tuh gak bisa mengontrol orang lain gitu. Jadi lebih baik tinggalkan hubungan itu, kemudian tulis sendiri kita tuh maunya suksesnya kayak gimana, kemudian kita pergi lagi ke lahan. Jadi kita praktek lagi untuk menemukan orang yang sesuai dengan kita itu. Jadi rewrite, kuncinya itu rewrite, tulis kembali, pikiran kembali kita kayak gimana sih pengennya gitu, untuk bisa bekerja di Capricorn. Aquarius di sini adalah seseorang yang selalu memencet bel kita. Jadi kadang Aquarius ini kadang suka punya kebiasaan buruk ya, suka menghantui orang. Jadi menghantui orang yang sangat dia sayang, tapi baginya karena cinta itu sangat menakutkan dan scary. Nah, Aquarius ini ketemunya seseorang yang gak bisa dia pantau itu. Jadi kan dia sangat berkonfrontasi terhadap ketakutannya sendiri.
Aquarius harus belajar untuk mencintai diri sendiri dan orang lain, dan tidak perlu mengontrol setiap emosi atau situasi, karena harus mikirin kebahagiaan diri sendiri daripada berpikir bagaimana sih biar hubungan bekerja, bagaimana meng stalking orang seperti itu akan bisa lebih bagus untuk dia, lebih bisa puas terhadap hubungan dia, memprioritaskan untuk kebutuhan dan keinginan. Nah itu baru ketemu nih hubungan yang bisa di manage ketika kita bisa jujur dengan apa yang kita mau. Pisces itu dia tuh kayak terjun ke karmic relationship mengulang lagi, jadi nggak cuma sekali, berkali-kali. Itu dia nggak bisa moving atau dia nggak bisa move on. Kita sebenarnya ketika ada hubungan tuh kita harus tahu kapan itu dia harus berapi-api panas, tapi kapan kita harus dingin. Jadi dia tuh kayak Pisces seringnya 1 menit dia ngerasa bahwa kamu satu-satunya untukku, kemudian menit ke berikutnya dia ngerasa bahwa aku nggak pengen kayak gini, aku nggak siap, aku ingin bebas, aku ingin kemana-mana gitu. Dan Pisces itu masih berandai bahwa hubungannya itu sempurna. Makanya ketika sesuatu itu terjadi sangat di luar ekspektasi, dia nggak bisa menghandle, sehingga hubungan yang istilahnya hubungan yang dia nyata itu dia menakutkan bagi Pisces. Makanya Pisces harus bisa merelakan masa lalu, meskipun Pisces itu kadang terjebak ke masa lalu yang sama, orang yang berbeda tapi dengan kompleksitas yang sama. Jadi Pisces harus belajar bagaimana dia harus berkomunikasi, bagaimana dia harus bisa mengungkapkan perspektifnya, komunikasinya ke pasangan, dan harus bisa meninggalkan hubungan yang jelek itu, karena ini selalu terjadi di rutinitas kayak gitu. Oke, jadi udah banyak ya kita bahas tadi. Semoga kalian bisa belajar dari zodiak apa, rasi bintang apa yang sesuai sama kalian. Kita ketemu lagi di next discussion. See ya.